Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi pendekatan studi agama lokal dalam mata kuliah studi agama lokal. Dalam pertemuan ini kita kurang lebih akan masuk pada 2 kali 50 menit ke depan dan saya akan membaginya menjadi 3 tahapan kegiatan pembelajaran. Yang perlu kita ketahui bersama, ya, indikator kinerja dalam pertemuan hari ini, ya ini terkait mahasiswa mampu menegaskan dan mengkorelasikan, ya, pendekatan dalam studi agama lokal. Di akhir dari penyampaian materi saya, nanti akan kita ada diskusi dan akan dilanjutkan juga dengan kuis kepada semua mahasiswa. Silakan nanti mengklik link yang akan saya share di bagian kuis nanti. Baiklah, yang pertama yang perlu kita pahami bersama yakni terkait ada 3 pendekatan dalam menstudi agama lokal. Para ilmuwan sosial dan ilmuwan budaya sepakat melihat bahwa agama lokal merupakan suatu bagian yang sangat kompleks, sehingga perlu pendekatan yang utuh, pendekatan yang komprehensif dalam upaya untuk memahami agama lokal itu agar lebih bisa dipahami secara baik. Ada 3 pendekatan dalam studi agama lokal. Pertama, humanistik, kedua, interdisiplin, dan ketiga, lintas budaya. Untuk pendekatan humanistik, ini berasumsi bahwa segala gagasan dan juga aktivitas manusia itu merupakan kreativitas manusia. Ya. Kreativitas manusia itu sebagai upaya dia untuk menunjukkan eksistensi kehidupan manusia tersebut dan juga merupakan upaya untuk berkeberlanjutan hidup yang mereka alami, yang mereka jalani. Dan demikian juga upaya-upaya gagasan dan aktivitas manusia yang merupakan kreativitas manusia tersebut itu sebagai upaya untuk memahami makna hidup. Nah, dalam pandangan seperti itu, tentu kita juga harus bisa pahami bahwa penganut agama lokal juga sebenarnya sebagai upaya mereka untuk menunjukkan kreativitas kemanusiaan mereka melalui ritual-ritual keagamaan, dan itu merupakan bagian dari menunjukkan eksistensi diri mereka sendiri. Demikian juga banyak sekali ritual-ritual dari agama lokal itu merupakan usaha mereka untuk menjaga keberlanjutan hidup yang mereka jalani. Lebih jauh sekali, kita akan melihat bahwa penganut agama lokal itu melakukan banyak sekali ritual dalam kehidupan mereka, mulai dari mereka lahir sampai mereka wafat dengan banyak variasinya, itu juga sebagai upaya dalam memaknai kehidupan. Nah, sehingga ketika kita berusaha untuk menstudi agama lokal, maka pendekatan humanistik perlu kita kedepankan. Ini penting agar kita bisa memahami agama lokal itu lebih utuh dan lebih komprehensif. Pendekatan kedua yaitu pendekatan interdisiplin. Kita ketahui bersama bahwa agama lokal sama seperti agama-agama yang ada pada umumnya. Karena agama lokal ini merupakan fenomena kemanusiaan yang kompleks. Karena dia merupakan fenomena yang kompleks, maka agama lokal juga menjadi subjek studi yang dilakukan dalam banyak disiplin keilmuan. Oleh karena itu, dalam kita menstudi agama lokal, kita perlu memahami bahwa kita harus interdisiplin. Artinya apa? Kita harus melihat agama lokal itu baik dari segi disiplin ilmu sejarah maupun disiplin ilmu antropologi, sosiologi, psikologi, teologi, bahkan politik dan ekonomi. Nah, ini biar kita memperkaya diri agar kita bisa
memahami agama lokal itu secara utuh dan lebih komprehensif. Pendekatan yang ketiga, yaitu lintas budaya. Yang dimaksud dengan lintas budaya adalah ketika kita menstudi agama lokal, kita perlu untuk mendialogkan budaya yang telah kita miliki sebagai seorang peneliti, dan juga kita mendialogkan kebudayaan itu dengan kebudayaan orang yang kita teliti. Dalam hal ini kebudayaan penganut agama lokal. Nah, dalam upaya mendialogkan itu tentu yang sangat penting adalah sikap inklusif kita, sikap keterbukaan kita terhadap bagaimana upaya kita memahami agama lokal secara lebih baik. Nah, upaya ini sebenarnya sebagai bagian untuk kita bisa mengatasi hegemoni paradigma agama dunia, di mana ketika saat ini banyak sekali studi-studi agama lokal itu dia masih terpaku dan dipengaruhi oleh hegemoni paradigma agama dunia. Dengan kita berusaha dengan pendekatan lintas budaya ini, paling tidak kita keluar dari hegemoni itu. Sehingga kita betul-betul memahami agama lokal itu sesuai sebagaimana yang dipahami oleh penganut agama lokal itu sendiri. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Silakan bagi eh, mahasiswa yang ingin bertanya, diberikan waktu kurang lebih 10 menit atau sekitaran itu. Ya, silakan yang ingin bertanya. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak, silakan yang ingin saya ingin bertanya. bertanya tadi. Saya ingin bertanya, Pak, yang Ya, boleh. Silakan. pendekatan lintas budaya tadi, Pak. Iya, kenapa? Saya jelaskan ulang ya, bagaimana sebenarnya pendekatan lintas budaya itu sebagai bagian dalam kita menstudi agama lokal. Ya. Di dalam sebuah studi, apalagi menstudi agama lokal, tentu itu tidak lepas dari eh, kekhasan budaya yang dianut oleh, yang dijalankan secara turun-temurun oleh penganut agama lokal itu. Di samping itu, ketika orang menstudi agama lokal, tentu orang yang menstudi itu atau peneliti itu sendiri, dia punya kebudayaannya sendiri. Karenanya ketika dia punya kebudayaan dan dia juga meneliti yang dia teliti itu juga punya kebudayaan, maka sangat penting untuk dia bisa mendialogkan budaya yang dia miliki dengan budaya yang dia teliti. Tentu dengan keterbukaan, dengan sikap inklusif. Nah, inilah yang akan membawa atau bisa mengarahkan kita atau peneliti nantinya agar lebih utuh dia memahami agama lokal yang dia teliti. Ya, mungkin itu penjelasan dari pertanyaan saudara Mesri ya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Masih ada? Saya ingin bertanya, Ya, boleh, silakan. pertanyaannya, mengapa Islam perlu dikaji dalam lintas budaya ini, Pak? Gimana? Boleh diulang pertanyaannya? Kenapa? Mengapa Islam perlu dikaji dalam lintas budaya ini? Oke. Terima kasih kepada Saudari Bella ya. Terkait dengan pertanyaan Saudari Bella, dalam kita menstudi agama lokal, termasuk juga sebenarnya dalam menstudi agama Islam, itu tentu penting bagi kita untuk memahami agama itu hidup dalam penganut agama itu sendiri. Jadi tidak bisa kita meneliti suatu agama, tetapi itu berdasarkan dengan pemahaman, pengetahuan, dan background kita sendiri.
Tetapi kita harus bisa menerjemahkan agama itu, baik itu agama lokal ataupun agama Islam sendiri, itu sesuai dengan yang dipahami oleh umat agama itu sendiri. Sehingga kita tidak menghakimi, sehingga kita tidak memberikan stigma negatif, sehingga kita lebih bisa berempati dan bersimpati dengan penganut agama lain. Mungkin demikian ya untuk pertanyaan dari Saudari Bella. Baiklah, mahasiswa sekalian, selanjutnya saya coba untuk mencukupkan diskusi kita dan materi kita hari ini. Dan saya punya kuis ya. Silakan Anda mengakses kuis ini di eh, silakan Anda mengakses kuis ini di aplikasi yang sudah saya sediakan. Oke, kita mulai kuisnya ya. Oke, silakan. Saya sudah memulainya. Oke, kita lanjut pada pertanyaan kedua ya. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan keempat. Oke, di pertanyaan kelima ya. Di pertanyaan kelima, silakan dituliskan 3 kata terkait dengan kesan kalian dalam mengikuti perkuliahan kita kali ini. Silakan. 3 kata, silakan diketikkan.
yang mendeskripsikan kesan Anda mengikuti perkuliahan kali ini. Oke, kita lihat hasilnya ya. Oke, yang pertama Muhammad Jundi, kedua Mesri, dan ketiga Bella Nurfitria. Oke, terima kasih kepada mahasiswa sekalian atas keaktifan dan apresiasi kalian dalam pertemuan kita pada hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.